sore Ibu Dokter Esther. Sore Pak Dian, Salam jumpa lagi. terima kasih. Ya. Bagaimana pendapat Ibu Dokter tentang fenomena bunuh diri di kalangan perempuan Toraja? Pak Rian, sebenarnya sudah beberapa hari saya terpikir untuk menyampaikan hal ini juga kepada Pak Gubernur, juga ke Kementerian Pemberdayaan Wanita, agar keadaan-keadaan yang dialami oleh wanita Toraja, khususnya karena saya juga orang Toraja, agar diberi ruang untuk diteliti dengan serius, apalagi yang sudah menjadi korban. Dan saya berharap ini tidak dianggap sebagai sesuatu keadaan yang biasa saja, karena setiap pemberitaan itu di situ dituliskan bahwa wanita Toraja dibunuh, wanita Toraja membunuh, wanita Toraja didapati begini-begini di apartemen, wanita Toraja bla bla bla. Kalau yang lain, suku lain bunuh diri itu nggak disebut, Pak. Ya. Ya. Nah, ini saya juga minta tolong kepada pers, sekalipun pada akhirnya nanti bahwa itu adalah orang Toraja, pakailah bahasa yang lebih baik bahwa seorang wanita ditemukan. Ya. Karena selama ini mungkin di daerah lain juga ada, ya, di Makassar juga mungkin ada, di luar negeri juga mungkin ada suku lain yang korban atau bagaimana, tapi nggak ditulis gitu loh. Jadi sekali lagi sebagai wanita Toraja saya mohon dengan sangat agar walaupun itu sesungguhnya iya, tetapi terkejutlah kita kalau orang Toraja selalu disebut di dalam agenda-agenda yang negatif itu. Seperti di Papua sering sekali, ya, bahkan mungkin kita semua tahu bahwa banyak sekali korban orang Toraja yang dibunuh, ya. Pastinya Pak Rian waktu beberapa dekade lalu, hampir beberapa saat itu kita membaca terus berita bahwa ada korban daripada orang Toraja, apakah dia salah, apakah dia benar, tetapi itu korbannya orang Toraja. Bahkan ada yang satu rumah, ada yang bahkan teraniaya dan sebagainya. Saya lalu berkata begini, mungkin ini juga harus jadi pelajaran bagi orang Toraja, bahwa pendidikan moral dan juga pendidikan kekuatan mentalitas untuk merantau itu harus dimiliki. Kenapa? Karena kita itu betul cari uang, ya, butuh uang, tetapi uang yang bagaimana dulu. Kalau uang itu hanya membahagiakan sesaat atau membuat kita memenuhi kebutuhan kita yang tidak bisa, yang tidak masuk akal, ya, jadinya tidak prioritas, tidak prima, maka saya pikir ini juga menjadi sesuatu yang Tuhan tidak akan kehendaki, Pak Rian. Jadi kita mestinya juga memberikan kesempatan kepada kaum kita, kaum perempuan untuk bekerja, tetapi tidak dalam konteks yang kalau saya melihat yang kasus yang terakhir ini, ya, maaf Pak Rian, sehubungan dengan kasus bunuh diri, ya, gantung diri, beberapa posisi dan gambar atau video yang saya terima, saya sempat berbicara dengan beberapa teman juga sama-sama di bidang perempuan, perlindungan perempuan dan anak, itu betul-betul menganggap bahwa itu satu pose yang janggal, aneh, seperti direkayasa, seperti dibuat, karena secara physically wanita ini sedang berpakaian tidur, ya, dalam posisi tidur, mungkin pulang kerja atau libur atau sebagainya. Kemudian kita melihat lagi tempat kos itu bukan tempat kos yang biasa-biasa, karena sebagaimana standarisasi kos itu kan yang ada sekarang, kalau kamar mandi di luar tentu lebih murah, kalau kamar mandi di dalam pasti agak lumayan mahal. Nah, kalau kita bandingkan pekerja ayam goreng pegawai di pinggir jalan yang bukan sebuah restoran yang top seperti Kentucky Fried Chicken atau apalah ayam goreng apa gitu, ya, ini hanya seorang pegawai yang saya pastikan gajinya cuma UMR atau bahkan mungkin cuma mingguan kalau memang dia tidak pegawai tetap di situ. Nah, dari mana dia memperoleh uang kasihan untuk membayar kamar seperti itu? Tapi sekali lagi bahwa saya masih pada pemikiran begini, pelakunya harus ditemukan. Itu saja saya katakan, karena kalau ini melakukan sendiri dengan posisi tali yang tinggi, tali itu kan dari atas lubang kamar mandi, ya. Ini kalau kita lihat posisi yang ada di dalam video, kita kan nggak langsung lihat. Maka tentunya ini
suatu kejanggalan karena wanitanya itu nggak tinggi, Pak. Tinggi, kemudian kalau misalnya dia talinya naik itu harus menjinjit. Tapi anyway, kalau memang dia bunuh diri, ya kita harus melihat dari beberapa sisi. Ada beberapa variabel. Ketika saya melihat ruangan kamar itu, saya melihatnya ini kamar yang tidak siap untuk seorang yang permanen. Artinya dia hanya tidur saja di sini. Dan saya berharap polisi ya, pihak-pihak terkait bisa menemukan secara detail, secara terbuka, agar pelaku-pelaku yang seperti itu atau orang oknum yang membunuh diri itu harus tahu bahwa sekali lagi bersuara dari Toraja, perempuan Toraja itu mengatakan bahwa bahkan mungkin di mana saja perempuan Toraja berada di dunia ini juga kalau melihat ini pasti akan berkata, aduh kenapa harus begitu gitu ya. Dan yang kedua, saya minta kepada seluruh pihak terkait, khususnya ya di bidang perempuan di kepolisian ya, PPA-nya, kemudian LSM ya, di tanah Toraja ini kan banyak yang saya tahu. Kita tidak usah lagi berbicara politik karena politik sudah selesai. Human Resources HRD-nya kaum perempuan itu adalah juga pemberi suara terbesar. Ingat ya, dalam pesta politik perempuan mempunyai suara yang sangat signifikan. Jadi kalau di Toraja ini sudah aman ya, sudah ada pemimpinnya, pemimpin-pemimpin yang terpilih, para mereka-mereka yang sudah duduk, tolonglah, ini merupakan sesuatu yang nggak boleh didiamkan loh Bapak Ibu ya, karena ini merupakan wajah kita. Bagaimana kalau Toraja itu jadi area pariwisata, orang jadi takut kalau ini keadaan seperti ini. Dan kita juga wanita Toraja nggak mau terima loh ya, kalau sampai kejadian ini katakanlah dalam tanda petik dilakukan oleh oknum-oknum, dan ini merupakan pencitraan buruk bagi kita. Saya hanya minta agar supaya semua pihak yang merasa bagian daripada Toraja, mari kita sama-sama bagaimana caranya pulang ke kampung ya, untuk melakukan suatu semacam warming ya, pemanasan iman, supaya karakter-karakter orang-orang Toraja kita yang mungkin kasihan cari kerja di luar ya, itu sarjana juga bisa jadi kayak begitu Pak Rian, karena lapangan pekerjaan yang tidak memungkinkan untuk mereka bekerja, sementara kebutuhan hidup sangat mendesak mereka. Nah, sementara di lain sisi ada yang harus dia kerjakan. Nah, ini anak ini kelihatan agak cantik loh Pak Pak Aryan, dan gestur tubuhnya juga bukan gestur tubuh yang pekerja keras sebenarnya. Itu juga harus diteliti, apakah dia datang bekerja bukan karena ada persoalan lalu dia terpaksa menjadi seorang pelayan, ataukah memang something ya. Ini saya nggak bisa bicara sebagai pengamat, tapi dalam lubuk hati saya yang terdalam ini ada sesuatu hal, something wrong. Jadi dengan melihat gestur tubuh anak itu, dia bukan anak yang kerja yang kotor ya, mungkin juga pernah jadi pegawai atau apa. Dan kalau dilihat dari bahasa tubuhnya itu, dia anak yang cukup baik hatinya kelihatannya. Nah, kita belum lihat wajahnya, tidak bisa. Kenapa juga wajah tidak ditampilkan di dalam itu? Karena memang mungkin takut sampai keluarga merasa sedih atau bagaimana. Dan yang terakhir Pak Rian, saya berharap di 21 April menjelang ini nanti, hari Kartini, kita semua perempuan Indonesia mari berpikiran positif. Jangan semua hal dibawa ke hal-hal yang bersifat materi ya. Karena kalau kita orang Toraja hampir 80-90% beragama Kristen, itu ada dikatakan bahwa cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Kalau sudah lebih daripada itu bukan dari Tuhan, dan itu harus menjadi tanda tanya. Kalaupun lebih, Anda harus pakai bagaimana? Nah, ini yang kita lihat karena adanya kebutuhan-kebutuhan yang sangat prioritas, sangat primary bagi anak-anak muda yang sekarang sudah belajar di gadget ya, sudah belajar di itu, lalu ingin menambah kehidupannya karena melihat itu. Nah, orang Toraja itu kan terkenal dengan adatnya yang membina anaknya keluar jadi orang baik, pulang juga jadi orang baik begitu. Saya kira pesan saya di hari Sabtu akhir pekan ini, sebentar lagi kita akan masuk kerja, khususnya bagi agama Muslim, wanita Toraja dan seluruh wanita di Indonesia. Saya dengan Dr. Esther menyampaikan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, dan selamat menyambut Hari Kartini, Hari Perempuan Nasional Indonesia yang kita banggakan. Kita masuk di dalam tahun dimana Kartini modern ya. Kartini modern berarti Kartini yang memahami tentang keadaan diri masing-masing. Jangan dipaksakan. Dan memang tidak ada orang yang sempurna, tapi paling tidak lakukan yang terbaik untuk diri Anda
untuk keluarga Anda dan juga untuk orang banyak. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.